Halo Sobat Suram semuanya, kembali lagi nih sama Konspira Channel. Ingat dengan alat ini? Ya benar, alat ini adalah alat pemecah kaca yang sering kita temui di dalam bus. Entah bus luar kota, antar pulau maupun bus dalam kota. Di balik bentuknya yang menyerupai palu ini dan fungsinya, ternyata terdapat sejarah kelam, alasan mengapa benda ini akan sering kita temui pada transportasi umum, yaitu transportasi darat. Sebelum masuk ke pembahasannya, ada baiknya yuk sama-sama kita bangun channel ini dengan klik tombol subscribe yang merah itu tuh. Sudah, langsung saja. Transportasi darat, laut, dan udara, ketiganya tidak bisa dikatakan lebih aman antara satu dengan yang lainnya. Karena ketiganya memiliki resiko dan potensi kecelakaan yang sama. Jika biasanya kita mendengar kecelakaan udara dan laut terparah, kali ini kita akan menengok ke belakang. Tepatnya pada tahun 2003, di mana sebuah tragedi kecelakaan darat khususnya angkutan bus terparah terjadi di Situbondo. Semua dimulai dari rombongan yang baru saja usai melakukan study tour sekolah. Rombongan itu terdiri dari ratusan siswa kelas 2 SMK Yayasan Pembina Generasi Muda atau YAPEMDA, dengan tujuan kembali menuju kota asalnya Sleman, Yogyakarta, setelah berwisata di Bali. Suasana riang gembira menyelimuti para peserta acara tersebut. Mereka menumpang 3 bus armada AO Transport yang melaju beriringan tak lama usai adzan Isya berkumandang, Rabu malam 8 Oktober 2003 lalu. Ketiga bus diberi nomor 1, 2, dan 3 untuk menandai rombongan. Selama perjalanan, bus nomor 3 berkali-kali apes, mulai dari kaca pecah, tersangkut kabel listrik, dan lain-lain yang menghambat perjalanan. Sementara, bus 1 dan 2 berjalan tanpa gangguan sama sekali, dan bahkan sesekali berhenti untuk menunggu bus ketiga. Siapa sangka malam itu keceriaan mereka sepulang study tour itu akan berubah menjadi jeritan maut dan duka bagi seluruh orang. Tragedi itu bermula saat bus melewati sebuah tanjakan di tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, kawasan Banyu Blugur, Situbondo, Jawa Timur. Sebuah truk kontainer tiba-tiba saja memotong jalur dan tidak mengindahkan marka jalan pembatas. Sementara di sisi berlawanan, ketiga bus rombongan siswa YAPEMDA tadi juga tengah menyalip kendaraan di depannya. Bus 1 dan 3 berhasil menyalip masuk kembali ke jalur, sedangkan bus 2 justru yang bernasib naas. Bus 2 tidak berhasil menyalip dan langsung ditabrak truk kontainer tadi. Belum berakhir sampai di sana, tiba-tiba saja truk jenis Ford diesel dari arah belakang juga menghantam belakang bus naas tersebut. Seketika, bus itu terjepit oleh kedua truk. Tak berselang lama usai ditabrak, api tiba-tiba berkobar di bagian depan bus. Kobaran ini dipicu oleh tangki bahan bakar truk bernomor polisi L8493F yang pecah dan terpecik api sekring listrik bus. Sebagian lagi menyebut api tersulut akibat gesekan antara badan truk dan bus sehingga menghasilkan percikan api yang kemudian menyebar. Kobaran api kian membesar karena tangki bahan bakar truk bocor. Saat kebakaran terjadi, para siswa di dalam bus saat itu masih sadar dan selamat. Mereka panik berlarian ke arah belakang bus yang belum dilalap api sambil berteriak meminta tolong. Sementara, api kian membesar dan mulai membakar bagian depan bus dan merambat ke belakang. Siswa dan guru pendamping berangsur mundur menghindari api di hadapan mereka. Mereka mencoba keluar dari satu-satunya akses yang tersisa, yaitu pintu belakang bus. Aksesoris dalam bus seperti karpet, busa, pengisi kursi, dan benda-benda mudah terbakar lainnya membuat api semakin membesar. Para siswa dan guru yang panik terus meminta tolong dan memukul-mukul kaca bus dari dalam. Sayang, lokasi kecelakaan itu terbilang sepi. Rumah-rumah warga pun yang paling dekat jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Selain itu, saat itu tak ada alat pemecah kaca jendela yang tersedia di dalam bus, sehingga mereka tidak bisa keluar melalui kaca bus yang cukup tebal itu. Akhirnya, hal yang paling ditakutkan itu terjadi. Mereka terpanggang di dalam bus tersebut hidup-hidup. Cerita mereka yang melengking perlahan redup dan terdiam satu persatu. Seluruh badan bus terbakar bersama para penumpangnya di dalamnya. Kebakaran berlangsung cepat dan hebat dikarenakan keberadaan barang-barang mudah terbakar di dalam bus dan bensin yang bocor akibat tabrakan.
Lokasi kejadian mengenaskan ini berada tak jauh dari pintu PLTU Python. Sejak saat itu, kejadian tersebut dinamakan tragedi Python. Jumlah korban yang meninggal pada kejadian ini 54 orang, terdiri dari 51 siswa dan siswi, 2 guru dan 1 pemandu wisata. Sementara korban luka hanya 1, yaitu Budi yang merupakan kernet bus dengan luka bakar cukup parah. Namun ia berhasil memecah kaca pintu depan sebelum api menyebar. Sementara Arwan, supir bus tersebut, selamat setelah berhasil meloncat dari bus sesaat setelah tabrakan terjadi. Evakuasi para korban berlangsung dramatis. Jasad para korban berkumpul di bagian belakang bus dan sebagian lagi bertumpuk di depan pintu belakang tersebut. Tergambar usaha mereka untuk bisa keluar dari satu-satunya jalur itu. Api yang besar itu telah menghanguskan tubuh mereka hingga tak dapat lagi dikenali. Beberapa di antara korban bahkan tubuhnya tidak lagi utuh dikarenakan telah berubah menjadi abu. Banyaknya jumlah korban dan terbatasnya kapasitas rumah sakit Situbondo saat itu yang menjadi lokasi visum identitas korban membuat jenazah harus diawetkan sehingga tidak membusuk sebelum teridentifikasi. Petugas rumah sakit terpaksa meletakkan jenazah para korban tersebut dengan sekat dan dikelilingi balok-balok es. Jenazah juga diletakkan di lorong rumah sakit karena keterbatasan ruang jenazah yang ada. Setelah 40 jenazah dikenali, iring-iringan mobil ambulans dan mobil jenazah yang membawa 40 jasad korban dari Rumah Sakit Umum daerah Situbondo, Jawa Timur ke Yogyakarta, tepatnya ke Sekolah Menengah Kejuruan Yapemda 1, Brebes, Sleman, Yogyakarta, pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Setiap mobil jenazah ditempeli nomor dan foto ukuran 10R milik para korban, termasuk 14 korban yang belum diidentifikasi. Sekretaris Wilayah Daerah atau Sekda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu, Bambang S. Priyohadi, yang mengawal iring-iringan jenazah sejak dari Situbondo, menyerahkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang ikut menunggu sejak dini hari. Hadir dalam acara terima jenazah itu Menteri Kesejahteraan Sosial Baktiar Hamzah. Saat acara serah terima jenazah di lapangan sekitar SMK Yapemda, Sri Sultan membacakan surat bela sungkawa yang dikirim Presiden Megawati. Setelah acara serah terima secara simbolik, warga melakukan sholat jenazah. Usai itu, keluarga korban berhamburan menuju mobil ambulan dan mobil jenazah. Suasana amat memilukan. Lapangan tersebut dipenuhi hujan air mata. Banyak dari keluarga korban yang meratap dengan mengelus-elus foto keluarga mereka yang wafat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Setelah itu, semua jenazah dikirimkan ke rumah duka masing-masing dan diurus prosesi pemakamannya. Dari 54 korban, semua jenazah diambil oleh keluarganya masing-masing dan tidak ada yang dimakamkan secara massal. Bercermin dari kejadian ini, pemerintah langsung mewajibkan setiap bus memiliki pintu darurat, jendela darurat, dan pemecah kaca dalam kelengkapannya. Hal tersebut demi meminimalisir kejadian serupa terulang kembali dan masih menjadi kelengkapan wajib bus hingga hari ini. Selain faktor kesalahan manusia, daerah Banyu Blugur memang dikenal sebagai kawasan rawan kecelakaan. Jalan di kawasan ini berbelok-belok dan naik turun, sedangkan penerangan lampu di kawasan ini minim. Sementara di kiri kanannya berupa bukit dan tanaman liar yang minim rumah penduduk. Semoga para korban diterima dan diberikan tempat terbaik di sisinya, serta tidak ada lagi kejadian serupa terjadi di masa mendatang.